doa yang kita ketahui dan kita amalkan selama ini dan diajarkan oleh para guru, para murabbi kita, para kiai, para duat, para masyayikh, apalagi yang masyayikh kampung termasuk saya ya, yang diajarkan guru saya itu kalau mau makan doanya ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bisa ditambah dengan bismillah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Bismillah makan atau bismillahirrahmanirrahim kemudian makan. Begini ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni rahimallahu taala dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailah. Jadi kitab niku kumpulan zikir-zikir Pak. Ibnu Sunni. Al-Imam Ibnu As-Sunni rahimallahu taala. Memang secara riwayat itu datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dan riwayat itu memang ada dha'af, fihi dha'fun, ada kelemahan karena ada rawi namanya Muhammad ibnu Abi susah ya namanya, Zu'aizi'ah, Muhammad ibnu Abi Az-Zu'aizi'ah, itu rawi yang dhaif riwayat hadis ini, tetapi statusnya lemah ya, itu hadisnya lemah. Tapi pertama sudah kita nyatakan itu hadisnya lemah secara riwayat, tapi kelemahannya ini ringan ya. Kelemahannya itu ringan, bukan kelemahan yang parah ataupun palsu, bukan. Jadi harus dibedakan antara hadis lemah dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu sepakat kita buang, tapi ini hadis yang kelemahannya ringan. Oke, kelemahannya ringan. Karena ada rawi yang sudah saya sebutkan tadi. Lah, tapi saya teliti riwayat ini disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Bisa dicek di sana. Disebutkan Imam Nawawi rahimallahu taala. Saya mencoba imam sekelas Imam Nawawi yang ahli hadis, seorang muhaddits kabir, seorang ahli hadis besar di zamannya. Dan saya pernah mempelajari salah satu buku Imam Nawawi, yakni Tadribur Rawi di Yaman. Tadribur Rawi tebelnya sekian, dengan salah satu syekh dari Yaman. Beliau ini muhaddits besar, tapi mencantumkan doa ini, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabana, di dalam kitab Al-Adhkar beliau. Bisa dicek di bab tentang masalah doa sebelum makan dan minum. Ya. Lah, akhirnya saya tergerak untuk meneliti doa ini. Lah, ternyata doa ini walaupun status secara riwayat itu lemah, tapi ringan nih. Ternyata saya dapatkan itu diamalkan oleh jam'un, sekelompok dari para ulama, bahkan sebagiannya itu dari kalangan dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat seperti Amr atau Urwah bin Az-Zubair. Sahabat Urwah bin Az-Zubair itu mengamalkan doa ini, sekelas Urwah bin Az-Zubair. Beliau itu kalau disodorkan makanan kepada beliau itu selamanya tidak akan pernah makan makanan yang disodorkan beliau sampai beliau itu berdoa. Doanya gak panjang, tapi di akhir doa itu disebutkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu disebutkan oleh Al-Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta jilid 3 dalam nomor hadisnya atau riwayatnya 3447. Itu diamalkan oleh sahabat namanya siapa? Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhu. Nah kan berarti ini sahabat aja mengamalkan hadis ini, riwayat ini, doa ini. Ya. Kemudian dari kalangan sahabat itu ya, saya nggak bisa memperpanjang. Kalau saya perpanjang bisa, mau 3 jam saja saya bisa ngomong, tapi yang dengarkan nggak bisa. Saya itu kalau membahas sesuatu itu mesti panjang. Cuma yang saya sampaikan saya ringkas. Ya, jadi apa yang saya susun di rumah itu lebih panjang dari yang saya sampaikan untuk mempermudah dan memperingan pemahaman jamaah.
Jadi kalau yang aslinya enggak sependek ini. Diamalkan juga oleh generasi tabi'i. Siapa? Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, itu beliau mengamalkan doa ini, disebutkan oleh Al Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala dalam musannaf beliau. Dalam musannaf beliau jilid 6 halaman 194. Ya. Dan juga saya menemukan riwayat lain dalam kitab Ad-Du'a karya At-Tabrani, Imam At-Tabrani jilid 1 halaman 95, itu dari riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini berbicara kepada seseorang, ya Ibna A'budin, begitu nyebutnya begitu ya. Ya wahai Ibnu A'budin, hal tadri ma haqqu ta'ami idza ta'amta, wahai Ibnu A'budin, tahukah kamu hak makanan apabila kamu akan makan? Beliau menjawab, orang ini menjawab, balik bertanya malah, apa haknya wahai Ali bin Abi Thalib? Makanan yang akan kita makan itu haknya apa? Jelaskan ke kami. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, qala annaqula, kami mengatakan ketika akan makan adalah bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana sampai akhir wa qina adzabannar. Itu dalam kitab Ad-Du'a karya Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiyah. Dari sisi ini berarti secara riwayat marfu kepada Nabi lemah tapi ringan, tapi ternyata ada riwayat-riwayat para salafus saleh mengamalkan doa ini. Jadi tidak bisa Pak sekedar wah hadisnya dhaif nggak boleh diamalkan, nggak, itu tidak sesempit itu, tidak semudah itu kita kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Terus bagaimana Urwah bin Az-Zubair, bagaimana Al Hasan Al Basri, bagaimana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib generasi sahabat. Kemudian kedua, kalaulah riwayat ini lemah, kan ini cuma doa. Doa niku masuk dalam bab fadhailul a'mal. Napa keutamaan amalan? Keutamaan amalan itu para ulama sangat longgar dalam masalah hadis. Keutamaan amalan ini, keutamaan amalan itu, dan doa itu termasuk fadhailul a'mal. Kalau dalam masalah fadhailul a'mal niku agak longgar, tidak terlalu ketat. Beda dengan masalah akidah, masalah al-halal wal haram, masalah-masalah seperti itu harus dengan hadis yang sahih. Tapi kalau fadhailul a'mal niku enggak harus hadisnya sahih. Dhaif, yang penting ringan kelemahannya, ya. Bukan hadis yang sangat parah lemahnya, atau bukan hadis palsu. Kalau ini jelas kita buang, lemahnya ringan. Lah, jumhur mayoritas ulama muslimin baik dari kalangan ahli hadis ataupun ahli fikih itu semuanya mereka ini menyatakan bolehnya beramal dengan hadis yang lemah dalam fadhailul a'mal. Makanya jangan mudah mengkritik jamaah tabligh, teman-teman dari jamaah tabligh. Wah itu kan hadisnya bukunya nih fadhailul a'mal tuh hadis-hadisnya palsu mbahmu ini. Apa sudah kita teliti bahwa hadis itu dalam fadhailul a'mal itu hadisnya palsu? Tidak bisa. Kita punya kajian. Kita ini belajar ilmu hadis jadi tahu. Penyusun fadhailul a'mal itu ahli hadis. Termasuk di situ tadi ada hadis-hadis lemah yang dicantumkan karena dalam fadhailul a'mal. Sampai Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab itu mengatakan adanya ittifaq, ya, ittifaqul ulama alal amali bil haditsi dhaif fi fadhailil a'mal dunal halali wal harami. Ulama itu sepakat bahwasanya beramal dengan hadis lemah yang ringan itu sepakat boleh dalam fadhailul a'mal. Beda dengan masalah halal wal haram. Kalau masalah halal wal haram harus hadis yang sahih. Tapi kalau dalam masalah faidul amal hadis yang longgar, ringan. Jadi jangan jadi orang yang anti hadis dhaif. Nanti saya buru nggak bisa bicara. Tahu nggak kaidah riba? Kaidah riba kan ada kaidah yang pinjaman yang menyebabkan adanya tambahan itu kan riba, gitu. Bahasa Arabnya itu kaidahnya kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Pinjaman yang menyeret adanya tambahan ketika ketika mengembalikan itu riba. Itu semua itu dipakai kaidah ini. Baik yang anti hadis dhaif
secara mutlak pun pakai ini. Dia nggak tahu bahwasanya kaidah ini dibangun di atas hadis yang lemah, bittifaqil khufat, bahwa hadis itu lemah dengan kesepakatan ulama ahli hadis. Kaidah itu dibangun di atas hadis dhaif. Lah kok ada orang anti hadis dhaif secara mutlak? Loh, kamu nggak paham. Itu hadisnya apa? Lemah. Ya. Hadisnya lemah. Rumit Pak, makanya jadi kita ini orang awam itu sudah ikut ulama. Oh ini dicantumkan Imam Nawawi hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dalam Al-Adhkar, sudah langsung amalkan saja, nggak usah aneh-aneh. Wah sok-sokan tahu hadis dhaif ini. Orang awam ngaji sebulan sekali, kadang ngaji seminggu sekali aja ngantuk, bisa wah hadisnya dhaif ini. Empat hari kita Sabtu, Ahad, Senin. Sabtunya. Oh iya benar juga ya. Ya. Hari Sabtu hijrah, hari Ahadnya memanjangkan jenggot dan potong celana, cingkrang. Hari Ahadnya baca buku kecil, hari Senin baca buku kecil ya. Atau terjemahan, atau mungkin ngaji sebulan sekali, baru 2 kali ngaji. Hari Hari Selasanya menyesatkan semua ulama muslimin. Aduh, itu fakta loh, fakta. Ini saya bicara fakta ya. Itu hadisnya dhaif. Dari mana? Ulama salaf, sahabat, tabi'i mengamalkan hadis ini. Sebenarnya saya nggak mau bermasalahkan, orang mau tidak pakai doa ini nggak masalah, silakan. Katanya basmalah saja silahkan, asal hormati orang yang mengamalkan doa ini gitu loh maksud saya. Jadi supaya tidak mudah memicu permasalahan, perselisihan, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Itu yang saya inginkan. Kalau kalian tidak mau doa ini, anti doa ini, tidak masalah. Bismillah juga silahkan. Wong paling juga kadang sering lupa nggak berdoa saja, sok-sokan jarang lupa berdoa, bicaranya hadis dhaif doanya. Iya kan, begitu. Saya nggak masalah, cuma karena yang jadi masalah ketika kemudian tidak mengamalkan hadis ini, memojokkan kaum muslimin, menyalahkan kaum muslimin, sehingga memicu berpotensi terjadinya apa? Percekcokan, perselisihan dari kalangan kaum muslimin. Dan ini satu hal yang tidak boleh terjadi ya. Sampai ada satu faedah dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, bahwa hadis dhaif itu kadang bisa diamalkan dengan cara apa? Dengan cara maji'u ma'nahu an jam'in minas sahabah. Hadis dhaif secara riwayat, tapi maknanya itu, makna inti yang ada di dalam hadis itu apa? Sudah datang dari sekumpulan para sahabat yang menetapkannya, walaupun tidak sama persis secara tekstual, redaksinya nggak sama persis, tapi intinya sama. Dan saya dapatkan riwayat-riwayat itu dalam kutubul hadis, intinya sama walaupun redaksinya agak berbeda tentang lafadz Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Paham ya sini ya? Kalau mau saya lagi banyak. Ibnul Qayyim itu mengamalkan hadis dhaif. Saya pertaruhkan bisa, ya, saya mempertaruhkan bisa, mempertunjukkan gitu loh di dalam kitab-kitab beliau, ya. Maksudnya benar-benar ini hadis dhaif tapi diamalkan begitu Ibnu Qayyim. Itu kan rujukan mereka. Mau yang muasir, yang ulama kontemporer, Syekh bin Baz, saya punya data hadis-hadis lemah yang diamalkan oleh Syekh bin Baz dan difatwakan untuk diamalkan. Bayangkan. Dan saya bisa tunjukkan. Makanya hendaknya kita lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti itu.